Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan memberkati kita semua. Karena kasih kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kita, menjaga kita di sepanjang malam kita istirahat. Dan pagi hari ini kita membaktikan hidup kita untuk memuliakan, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita dengan segenap hati kita mau sembah Dia. Kita mau muliakan namanya. Sebab Dia Allah yang layak disembah, dipuji dan diagungkan. Mari kita sama-sama berdiri. Ku yakin Engkau hadir di sini ya Tuhan.
kasih Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu, ibadah dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang hadir akan pulang dengan bawa berkat yang luar biasa dari setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah ini Tuhan. Terkhusus firman Tuhan yang akan menjadikan kemenangan dalam hidup kami ya Tuhan. Kau mengurapi setiap kami semua. Kau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Biar hati dan pikiran kami tetap fokus untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang perjalanan, Engkau yang menuntun mereka, memberkati mereka, tiba ke tempat dalam keadaan baik. Kami serahkan sepenuhnya doa kami di pagi hari dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita di pagi hari ini akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dia yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Kita memasuki bulan yang pertama di tahun 2023 ini. Ya, mari bersama-sama kita siapkan tubuh jiwa kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena bulan ini mungkin bulan di mana kita menerima dasar-dasar dari firman Tuhan untuk kita dapat melewati tahun 2023 ini dengan baik dan penuh berkat dari Tuhan. Ya. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita siapkan pujian kita, penyembahan kita, hati kita untuk Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita diperlengkapi untuk menghadapi hidup di tahun 2023 ini. Tuhan memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur 2022 sudah kita lewati. Karena kasih Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita mampu melewati segala apa yang terjadi di tahun 2022. Tuhanlah batu karang keselamatan kita yang senantiasa memberkati kita. Mari kita bersuka cita, kita bersorak-sorai.
Yesus batu karang perlindungan, naungannya yang tetap teguh menyertai kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang lebih dari seorang pemenang. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita bersuka cita, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara dalam hidup ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lebih dari seorang pemenang. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-18. Ayat yang pertama disambung dengan ayat 7 dan ke-8. Ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18, dari ayat pertama nanti disambung dengan ayat yang ke-7 yang ke-8. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-18 berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ke-7,
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan yang dikupas lebih oleh hambanya dengan tema doa awal dari kemenangan. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang 10 dan 11 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Mari kita mau melakukan firman Tuhan ini. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kantong berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan, dan kantong yang berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Petugas persembahan bisa menyiapkan diri untuk menyediakan kantong persembahan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu akan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Ini persembahanku Tuhan, persembahanku, segenap hidupku ku berikan kepadamu, yang terbaik bagimu. Persembahanku. Petugas pengedar kantong persembahan bisa membagikan kantong persembahan. Tunduk aku padamu, Yesus, penguasa hidupku.
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan kami dapat bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami belajar juga untuk mengasihi Engkau dengan memberikan apa yang sudah menjadi hak-Mu atas kehidupan kami ya Tuhan. Melalui persembahan kiranya menyucikan, menguduskan ya Tuhan persembahan ini, baik persembahan persepuluhan, pembangunan maupun persembahan khusus lainnya. Kiranya Engkau yang terus bertata atas persembahan ini ya Tuhan, sehingga melalui persembahan ini kami dapat terus memuliakan nama-Mu, sehingga persembahan ini dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan indah ini kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, menyiapkan hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan nanti dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau lembutkan hati kita. Kita mau sediakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Bagaikan tanah yang kering, yang senantiasa merindukan air. Begitu juga hati kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. dengan segenap hati kita katakan bagaikan tanah yang kering.
Bapa di surga, Bapa yang kekal, yang turun ke dunia ini menjadi manusia, yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, dan saat ini Engkau memberkati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga peribadahan kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Setelah kami naikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepada Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Siapkan urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami, khususnya di tahun 2023 ini. Supaya kami dapat melewati tahun ini dengan suatu kemenangan yang dari Tuhan. Buka telinga kami, hati kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Dengan kuasa-Mu, urapan-Mu, hikmat dan pimpinan-Mu, supaya hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dari awal hingga akhir pemberitaan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan segala kegelapan roh-roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Kami mohon Roh Kudus untuk berkuasa atas firman ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang sebenarnya pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya siapkan adalah tentang Yesus membawa perubahan. Tetapi dorongan yang kuat bagi saya, kepada saya, untuk saya menyampaikan yang lain. Ya, yang sebenarnya sudah saya sampaikan dalam doa Rebu. Yaitu tentang doa awal dari suatu kemenangan. Tuhan menginginkan kepada kita semuanya di tahun 2023 ini mengawali kita dengan doa. Itu yang diharapkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Supaya kita dapat melewati tahun ini dengan suatu kemenangan yang besar, ya. Karena di mana kita berdoa, disitulah Tuhan mendengar dan Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Ya, tentunya kita akan meraih segalanya yang terbaik, ya, untuk hidup ini. Walaupun di depan kita banyak tantangan, banyak rintangan yang menghadang kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang kurang mengetahui makna daripada doa. Sehingga mereka banyak kurang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya mungkin juga di gereja ini, kalaupun mereka berdoa, sering hanya sebagai kebiasaan saja.
bukan doa itu dihayati sebagai sumber kekuatan dan saluran pertolongan yang dari Tuhan. Ini suatu kenyataan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa suatu keanehan tatkala murid-murid Tuhan bertanya di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Saudara-saudaraku, padahal murid-murid itu, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang ketat dengan agama. Ya. Sampai menjadi orang-orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang ketat, yang konsekuen dengan agamanya. Ya, dia rela untuk menerima dan melakukan hukum Taurat itu. Ya, contohnya seperti Paulus, segalanya itu sampai dia menghadang orang-orang Kristen, memenjarakan, bahkan membunuh. Dari kecil mereka sudah dibawa ke Bait Allah, ke sinagog, tempat mereka bersembahyang. Dari kecil dididik dengan agama yang ketat. Sampai saat ini pun demikian. Ya. Waktu saya ke Israel tahun-tahun yang lalu itu, di tembok ratapan itu, banyak orang yang menghadap tembok itu untuk sembahyang. Iya, saudara, sampai sekarang itu dijaga ketat oleh tentara-tentara Israel. Memang keamanan di sana luar biasa untuk melindungi bangsanya sendiri maupun turis yang ada di sana. Pesawat itu terus-terusan mengelilingi semuanya. Di Kemah Daud di mana Daud dikuburkan itu, di sana selalu ada ibadah yang sukacita mengagungkan kemenangan Daud. Jadi agama di sana itu, agama orang-orang Yahudi itu sangat ketat sekali, sangat ya begitu dihargai, diutamakan di dalam kehidupan mereka. Ya, saudara. Tetapi mengapa mereka menanyakan murid-murid ini kepada Yesus? Tuhan ajarlah kami berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin juga kita sebagai orang Kristen, hidup keberagaman kita beragama dengan teratur. Ya, kita datang beribadah hari Minggu, ya, pulang setiap minggu kita beribadah dengan teratur. Tetapi coba kalau saudara ditanya, apakah saudara tahu cara berdoa? Di situ kita mungkin akan tersinggung dengan hal yang demikian ini. Karena ketika suatu murid Tuhan melihat Yesus berdoa, ternyata mereka merasakan bahwa doa Yesus itu sama sekali lain daripada doa-doa yang disampaikan oleh para imam, para ahli Taurat. Itu yang menjadikan pertanyaan mereka. Ajarlah kami berdoa. Ternyata berdoa itu lain dengan berdoa. Ya. Doa daripada para imam, para orang Farisi itu lain dengan doa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Juga mereka melihat betapa banyak waktu yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Ya. Bagi Tuhan Yesus,
arti doa dalam hidupnya itu sangat luar biasa. Ya. Menjalin hubungan yang dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh dirasakan dan dihayatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi murid-murid Tuhan, termasuk kita sebagai orang Kristen, kebanyakan orang-orang Kristen itu merupakan murid-murid Tuhan itu doa hanya merupakan suatu formalitas saja. Tapi saudara, bagi Yesus, ya, doa itu merupakan suatu kekuatan. Ya, sekali lagi bagi dia doa itu merupakan suatu kekuatan. Makanya doa itu saya beri judul doa itu awal daripada suatu kemenangan. Kita menghadapi tahun 2023 ini, dari bulan awal ini kita awali dengan doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin meraih suatu kemenangan di tahun ini, ya. Maka Yesus tadi mengatakan di dalam pembacaan tadi, Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, ya, bahwa doa merupakan suatu kekuatan itu supaya kita diperintahkan Tuhan untuk berdoa tidak jemu-jemu. Ya, perhatikan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Suatu menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perumpamaan ini di dalam ayat selanjutnya di mana seorang perempuan, ya, yang meminta kepada raja untuk belas kasihannya terus menerus dan akhirnya dikabulkan. Itu perumpamaan Tuhan Yesus. Yang diartikan supaya kita berdoa tidak jemu-jemu, terus berdoa. Bahkan dikatakan karena apa? Dalam ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan memberikan orang-orang pilihannya, hanya saudara dan saya. Orang yang ada di dalam Kristus adalah orang pilihan Tuhan, bukan yang lainnya, bukan orang dunia ini. Tapi orang-orang yang ada di dalam Kristus itu orang pilihan Tuhan. Ya. Dikatakan orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Aku, kata Yesus, berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera menjawab mereka, melepaskan mereka. Oleh sebab itu suatu kemenangan saat seorang perempuan ini tidak dapat berbuat apa-apa, hanya bisanya berdoa, ya dia berdoa. Seperti Hana tidak bisa berbuat apa-apa, dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya dia tidak dilecehkan oleh Penina marunya itu. Akhirnya Tuhan berikan anak Samuel. Terus berdoa. Ya. Karena melalui doa ini, saudara-saudaraku, semua masalah tidak terkecuali itu dapat teratasi. Karena Allah mendengar doa-doa kita, orang pilihannya. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kehidupan orang-orang percaya yang ingin berkemenangan harus memiliki doa. Karena doa adalah menerima hadirat Allah dan kuat kuasanya untuk melawan dunia dan segala kejahatannya. Ingin saya sampaikan dua hal tentang doa yang memperoleh suatu kemenangan. Yang pertama, dengan doa ini agar kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan. Itu kita dengan berdoa. Coba kita buka di dalam Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Allah berfirman, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Perhatikan yang B, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, ya, memberitahukan kepadamu, dan yang tidak terpahami di luar pemikiran kita, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi doa bukan hanya mencari kehendak Tuhan, bukan hanya mencari kehendak Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi juga untuk mengerti kehendaknya. Karena Tuhan ingin mau menyingkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui dan memberikan hikmat kepada kita yang luar biasa, ya, sehingga kita dapat melakukan hidup ini dengan hikmat Tuhan. Hal-hal yang tidak kita ketahui itu kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Ini yang dikatakan bahwa kepadamu akan diberikan pengertian hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Di dalam doa inilah Tuhan memberikan pengertian kepada kita, hikmat kepada kita. Tatkala kita bingung, tatkala kita apa yang kita kerjakan, Tuhan menunjukkan hal itu kepada kita, apa yang harus kita lakukan, yang tidak kita mengerti sebenarnya. Itu saat kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh, ya, datang kepadanya, menyerahkan hidup, ya, minta pertolongan, minta tuntunan, minta berkat Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menunjukkan hal-hal kepada kita. Ya. Ya. Dan hikmat Allah itu akan membawa kita untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, yang tidak kita ketahui. Saya kasih contoh, tatkala, ya, saudara nanti baca sendiri, kalau tidak nanti untuk membacakan waktu. Dalam 2 Tawarik pasal 20, di mana Yosafat
Raja Israel itu kecil. Dia dikepung oleh 3 kerajaan besar. Dengan satu kerajaan saja dia tidak dapat menandingi, apalagi 3. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa. Dia datang kepada Tuhan berdoa. Mengajak seluruh rakyatnya untuk berdoa dan berpuasa. Ya, merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menyatakan bahwa tidak mampu untuk melawan mereka. Ya. Apa yang Tuhan katakan? Kamu tidak usah takut, hadapi mereka. Ya, aku ada di depan kamu. Yang disuruhkan oleh Tuhan bukan menghunus pedang dan segalanya, tetapi apa? Naikkan puji-pujian. Naikkan puji-pujian bersama-sama semuanya untuk melawan mereka. Tatkala mereka maju menaikkan puji-pujian dan dipimpin oleh para imam semuanya, 3 kerajaan itu kocar-kacir sendiri, berperang sendiri. Saudara boleh baca 2 Tawarik pasal 20 tentang Yosafat. Itu yang tidak terpahami oleh Yosafat, bagaimana dia menghadapi kerajaan yang besar hanya dengan memuji Tuhan. Hanya dengan puji-pujian. Banyak sekali dengan puji-pujian itu yang Allah bekerja bertahta di atas pujian itu. Hancurnya tembok Yeriko barang itu gimana saudara? Menurut akal kita tidak masuk. Tapi itulah kehendak Tuhan yang harus kita mengerti. Yang harus kita lakukan. Yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui. Tetapi harus kita lakukan kalau kita ingin mendapat satu kemenangan. Karena perintah Tuhan mengandung kuasa dan Allah sendiri mengatakan, aku tidak akan mengambil firman-Ku dengan sia-sia. Ya, dalam Yesaya pasal 55. Semuanya itu akan digenapi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan Yosafat melakukan itu, dia meraih satu kemenangan yang besar. Itu yang pertama. Ya, bahwa doa memberi kekuatan menuntun kepada kita suatu kemenangan. Yang kedua, agar kita memperoleh kekuatan. Dengan doa kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi hidup ini. Ya. Hidup ini kan penuh dengan masalah. Siapa yang tidak punya masalah? Kita buka mata, bangun tidur, yang datang itu masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah, bermacam-macam masalah, masanya sendiri. Yang datang itu masalah. Ya, untuk menghadapi masalah ini butuh kekuatan kita. Kita buka di dalam Lukas pasal 22. Sudah ketemu ya Lukas pasal 22. Saya akan bacakan, saudara menyimaknya ayat 39 sampai 43. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri, ia Yesus ya. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka ayat 43, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala Yesus sebagai manusia, ya saudara harus pahami, Yesus disalibkan itu bukan sebagai Tuhan. Ya, Yesus disalibkan itu sebagai manusia. Mana mungkin Tuhan disalibkan mati? Mengapa Yesus disalibkan sebagai manusia? Dia sebagai manusia. Karena Tuhan menginginkan manusia diselamatkan, maka dia menjelma menjadi manusia yang mau diselamatkan oleh manusia. Ya. Yesus itu yang disalibkan. Sebelum dia disalibkan, sebagai manusia dia ngeri. Dia mengerti akan ada penganiayaan, akan ada siksaan yang dialaminya. Dan mati disalibkan, ini harus dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal. Ya dia menghadapi itu ngeri, bagaimana sebagai manusia mengerti aku mau disiksa. Setelah disiksa, disalib, mati. Ya. Dia harus menerima kematiannya, ya, untuk menanggung dosa manusia. Lalu dia berdoa. Sebenarnya ingin melepas dari itu, ambillah cawanku. Tetapi tidak mau dengan kehendak-Mu, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Maka kehendak Allah, dia harus berkorban, harus mati disalibkan untuk menyelamatkan manusia itu. Ya. Sehingga ia berdoa dengan demikian. Ya. Dikatakan doanya, ya Bapakku, ayat 42, jikalau engkau mau, ambillah cawanku ini daripadaku, kesengsaraan ini daripadaku maksudnya. Ya, supaya aku tidak mengalami siksaan ini. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Ya kehendak Allah yang jadi untuk menyelamatkan manusia. Kamu tidak bisa aku mengambil cawanmu. Kamu harus menghadapi semuanya ini. Dengan kengerian itu, dia berdoa, Allah mengirimkan malaikatnya. Ya. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya. Ya. Untuk memberi kekuatan, dikirimkan oleh Bapa di surga malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus dapat tegar menghadapi masalah yang dihadapinya itu sampai pada kematiannya tanpa ia berbuat dosa sedikit pun. Ya.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang Kristen tidak mengerti rahasia doa, maka doa dianggap sebagai lalu lintasan biasa. Ya. Tidak dianggap hal yang penting, yang utama bagi kita. Ya. Yang dipentingkan hanya dirinya sendiri, kesenangannya sendiri. Lupa dengan Tuhan bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Lupa dengan doa, sehingga tatkala menghadapi masalah mereka justru mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, mengandalkan dukun. Ini yang menjadikan kehancuran diri kita sendiri. Ya. Karena dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, jangan kamu mengandalkan dirimu sendiri, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan orang lain. Tapi di ayat 8 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dengan doa Allah akan mengirimkan malaikatnya kepada kita untuk memberi kekuatan kepada kita. Ya. Tatkala kita menghadapi satu masalah, apapun masalah yang kita hadapi, ya. Sehingga saat kita menghadapi keadaan kita lemah, keadaan kita takut, kita khawatir dengan masalah yang kita hadapi, kita akan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Seperti Yesus menerima kekuatan itu sehingga dia tegar menghadapi siksaan dan kematiannya. Ya. Ya. Dengan demikian doa itu yang sebenarnya membuat kita menjadi orang yang kuat, yang teguh. Karena Allah memberikan kekuatan yang baru. Banyak sekali contoh-contoh ini, saudara. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu hanya dengan doa dia. Percaya kepada Tuhan, dia berdoa. Dia lepas dari segala masalahnya. Bahkan Daniel dijadikan penasihat raja. Maka saya ambil itu, doa Daniel 3 kali sehari itu untuk doa kita bersama-sama. Sehari kita 3 hari berdoa seperti Daniel, supaya kita diberi kekuatan, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi jika kita malas berdoa, maka kita akan menghadapi segala permasalahan dan kekalahan-kekalahan dalam hidup ini. Pada kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tahun 2023 ini akan banyak masalah yang tidak terduga, yang tidak kita ketahui, yang tidak kita mengerti. Dan semua masalah itu kalau kita tidak mengerti menghadapinya akan menghancurkan hidup kita. Nah, banyak orang sudah lihat permasalahan-permasalahan menghancurkan hidup mereka. Ada yang bunuh diri karena ekonomi, ada yang anak membunuh keluarganya karena warisan, ada pimpinan yang membunuh bawahannya karena jabatan. Banyak sekali saudara masalah yang akan kita hadapi.
Tetapi kita tidak takut, kita mempunyai kekuatan doa. Ya, kekuatan doa itulah yang menjadikan kita kuat, karena malaikat itu akan melindungi kita. Ya. Dengan doa Allah akan memberikan hikmat, akan memberikan pengertian kepada kita dan memberikan kekuatan yang baru sesuai dengan janji-janjinya untuk menghadapi masalah, sehingga kita dapat meraih satu kemenangan. Dan setelah kita tahu kekuatan doa, saya mengajak saudara-saudara semuanya, ya. Mari kita tingkatkan doa kita di tahun 2023 ini, mulai bulan Januari ini. Kita tingkatkan doa kita. Kita awali hidup kita dengan doa. Ya. Di sini kita menyiapkan waktu untuk kita berdoa bersama-sama. Pada hari Rabu kita ada doa dan pujian. Mari kita bersama-sama datang mencari kekuatan dari doa kita bersama-sama, supaya kita dapat menghadapi hidup ini yang semakin lama, semakin keras dan semakin berat. Itu sudah dinubuatkan dalam 2 Timotius pasal 3, saudara. Dunia ini tidak akan semakin lemah, tidak akan semakin mudah. Dunia ini akan semakin banyak tantangan. Dalam hidup ini kalau kita tidak kuat, ya sudah. Hancur oleh dunia ini. Ya. Sering saya katakan seperti Sambo itu. Ya, seperti Sambo itu hancur oleh dunia ini. Walaupun dia orang Kristen, karena saya percaya dia tidak pernah berdoa. Ya. Marilah kita tingkatkan doa kita. Karena dengan berdoa, Tuhan bekerja untuk menggenapi janji-janjinya. Tuhan akan melakukan bagian yang tidak bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang melakukan. Kalau kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, seperti Yeremia tadi, tidak. Tuhan melakukan memberikan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya. Sehingga kita dapat melewati tahun ini dengan suatu penyertaan Tuhan yang memberikan satu kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang memberikan kami pengertian jalan hidup yang benar, yang penuh dengan kemenangan, supaya kami mengandalkan Tuhan, karena Engkaulah yang mengatur, yang menguasai akan hidup ini. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan mengucap syukur kami akan firman-Mu, supaya di tahun ini kami mengawali dengan doa yang mengandalkan Tuhan, supaya kami terus-menerus tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena janji-Mu, tatkala kami berdoa terus siang dan malam, Engkau tidak akan menunda-nunda, Engkau tidak akan mengulur-ulur waktu, Engkau akan memberikan tepat waktu untuk memberi kami jawaban kemenangan. Jamah urapi seluruh jemaat-Mu, supaya mereka bangkit untuk mengutamakan doa kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan,
sehingga di tahun 2023 ini mereka seluruh jemaat-Mu ini menerima kemenangan-kemenangan yang dari Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan cobaan yang dihadapinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mengimani firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama. Ya, terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bahwa melalui doa kita akan menerima mujizat Allah. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari Allah. Tak terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Silakan duduk kembali. Saudara Buddha Stefanus akan memberikan warta gereja untuk kita semuanya. Silakan. Salam, Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama sebelum nanti ada pelantikan pengurus di tahun 2023. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, Gembala Sidang, Pendeta Muda dan para diakon serta seluruh jemaat mengucapkan selamat
atas pemberkatan pernikahan kudus Saudara Yosia Bobi Indra Widyananta, Sarjana Ekonomi, dengan Saudari Arkadia Veneta Yasmin Hertanu, Sarjana Ekonomi dari KPW Philadelphia. Pada hari Jumat 6 Januari 2023, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memimpin keluarga yang baru ini. Kemudian yang kedua, mulai hari ini ibadah minggu kembali seperti semula, yakni dengan jadwal jam ibadah sebagai berikut. Ibadah pertama jam 6:30, ibadah kedua jam 9, dan ibadah yang ketiga jam 4:30 sore. Nanti setelah ibadah ini ada sekolah minggu tentunya. Kemudian yang ketiga, beberapa hari yang lalu Ibu Ruth Suharyati dari KPW Efrata dirawat di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Puji Tuhan, saat ini sudah kembali ke rumah. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat, dan mari setiap KPW ambil bagian dalam pelayanan kasih lewat iuran sosial, ya, bisa dikumpulkan kepada Ibu Rusdi Ismoyo. Kemudian yang keempat, mengundang semua pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini jam 18.30 di gereja. Yang kelima, minggu ini adalah minggu kedua untuk ibadah doa dan pujian hari Rabu besok disertai dengan puasa, ya. Mari kita bersama-sama melatih, mendisiplin diri kita berpuasa, dan nanti kita bersama-sama berbuka di gereja jam 6 sore. Yang berikutnya, yang keenam, Bapak Ibu semuanya, persekutuan KPW akan dimulai kembali di minggu ini di hari Kamis dan Jumat. Mari setiap KPW kembali bersemangat bergerak maju dan membangun iman dan kasih melalui KPW masing-masing. Bagi KPW yang belum memungkinkan menggunakan tempat persekutuan di rumah jemaat, dapat menggunakan gedung gereja dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada sekretaris gereja. Yang berikutnya, yang ketujuh, mohon perhatian bagi seluruh jemaat. Gereja perlu menyampaikan kembali bahwa apabila jemaat mengadakan acara yang berkaitan atau memerlukan pelayanan dari gereja, baik dari Bapak Gembala Sidang, pendeta muda maupun diakon, diharapkan mengkomunikasikan terlebih dahulu rencana dan acara yang dimaksud, paling tidak 1 minggu sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, rapat pengurus gereja akan diadakan minggu depan, tanggal 15 Januari 2023 jam 11. Mohon kehadiran semua pengurus dan setiap ketua organisasi menyiapkan program untuk tahun 2023. Yang ke-9, ibadah kedua minggu depan tanggal 15 Januari ada tukar mimbar gereja. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Arifin dari GBI Lemah Gempal, dan nanti saya akan melayani di Gereja Baptis Villa Siberi yang ada di Boja. Yang ke-10, Bapak Ibu semuanya, KB dan TK Bintang Kasih telah membuka pendaftaran untuk siswa didik baru untuk tahun ajaran 2023 dan 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara atau yang memiliki kerabat yang akan mendaftarkan putra-putrinya, mari dipersilahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp Ibu Yohana yang telah tertera di dalam buletin, ya, di bawah ini. Saudara-saudara yang sudah menerima buletin yang ada promosi dari TK dan PAUD, silahkan bisa disebarkan kepada sanak famili, tetangga yang punya anak usia PAUD tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa berperan untuk memasarkan sekolah yang telah kita bangun bersama-sama
untuk tujuan menjangkau jiwa-jiwa baru. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara, sudah kembali seperti semula, Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama di sampingnya. Saya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat memulai tahun 2023 dengan kita memiliki gaya hidup doa. Mari bersama-sama hadir dalam doa pagi online hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa jam 15 sampai 16:30. Rabu ada doa dan pujian atau doa jemaat jam 6 sore di gereja. Kemudian Sabtu pagi ada doa pagi secara tatap muka di gereja. Mari Bapak Ibu bisa datang bersama dengan saya, bersama-sama memulai hari dengan menyembah Tuhan. Kemudian jangan lupa doa Daniel, 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Bapak Yohanes Ganda, kemudian Ibu Sisilia Winda Dwi Lestari, Ibu Arkadia Venetna Yasmin Hertanu, dan yang terakhir Saudari Lydia Rusmiati. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat, Tuhan mengaruniakan segala berkat dan kebaikan yang terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Itu hal penting yang perlu kita perhatikan. Waktu saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memimpin dalam pelantikan pengurus gereja di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti pelantikan pengurus gereja di tahun 2023 ini. Supaya pengurus gereja ini dapat bersama-sama melayani Tuhan, biar melayani jemaat, supaya gereja ini bertumbuh dengan baik, dengan kebersamaan. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, dari padanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kita akan mendoakan para pengurus gereja di dalam bidang masing-masing, supaya kita dapat bersama-sama melayani Tuhan melalui gereja ini, dan gereja ini akan semakin bertumbuh di dalam kasih Kristus. Untuk saya yang panggil supaya dapat maju ke depan di atas mimbar ini, yang pertama ketua saya sendiri, asisten pendeta, pendeta muda Stefanus Raya Putra, sekretaris merangkap keanggotaan pada gereja, merangkap ketua Wanita Baptis Indonesia WBI, Ibu Agustin Dori Ina Catherine, sarjana sosial. Bendahara Diakon Aristarkus Kristanto, sarjana ekonomi. Ketua Keuangan Ibu Rismawati Nugraini, sarjana ekonomi. Ketua Pekabaran Injil dirangkap oleh asisten pendeta Bapak Pendeta Muda Stefanus Raya Putra. Ketua Kunjungan dan Penjangkauan
Bapak Immanuel Edwin Diranto. Ketua Sosial Ibu Sriatun, Sarjana Pendidikan. Ketua Doa Diakon Gatot Tresdianto. Pembina musik dan acara, ini sekalian Gembala Sidang TW Pucang Gading, Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso, Sarjana Tani Pangan dan Sarjana Pendidikan. Ketua Musik dan Acara Saudara Chandra Wahyu Setiaji, Sarjana Manajemen. Ketua Multimedia Saudara Elsade Rama Asri Mahendra. Ketua Ramatamah Ibu Kesia Ika Susanti. Ketua Sekolah Minggu Ibu Novi Ratnawati Rahayu, Sarjana Pendidikan. Ketua Pria Baptis Indonesia Diakon Denny Kirna Pamuka, Sarjana Hukum. Ketua PKMB Merangkap PMBI, pembinanya Diakon Muji Arianto, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Ketua PKMB Saudara Delia Krisnasari, ini baru KKN ini, tidak bisa hadir. Ketua Pemuda dan Mahasiswa Saudari Magdalena Rosi Resita, Sarjana Psikologi. Ketua Inventaris Gedung dan Pemeliharaan Bapak Iwayan Heri Saljuni, Sarjana Komputer. Inilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan yang akan memimpin dalam pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Prohomulyo di tahun 2023. Mari bersama-sama kita doakan sehingga dapat melayani dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang mempunyai ladang pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo, kami datang kepadamu dengan tekad ingin melayani Tuhan melalui gereja ini. Kami seluruh pelayan Tuhan menyerahkan hidup kami, pelayanan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhan mengurapi kami, memberi kemampuan, memberi kami hikmat dan pimpinan-Mu untuk kami dapat melayani dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga jemaat di ladang Tuhan ini, di Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo ini menjadi bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, menjadi bertambah-tambah untuk memenuhi ruangan ini, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami siap untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan,
menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami kekuatan, hikmat dan pimpinanmu, kesehatan yang dari Tuhan, supaya kami mampu melaksanakan misi Tuhan melalui gereja ini. Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami dapat melayani jemaat-Mu semuanya juga, untuk membawa mereka bertumbuh iman mereka kepada Kristus, dan hati mereka melekat kepadamu, bersama-sama bersatu hati kami dapat melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya atas janji-Mu, kami bekerja di ladang-Mu, Engkau sendiri yang akan memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami mengerti, memahami akan kehendak-Mu yang baik dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh pendeta muda Stefanus. Kami persilakan. Mari Bapak Ibu seluruh jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri, kita mengucap syukur, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur atas segala kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami bersama-sama dapat menikmati dalam ibadah kami dapat menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, dan kami menerima kebenaran firman-Mu yang terus membangun hidup kami melalui kehidupan doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, mendasari hidup kami mengarungi sepanjang tahun 2023 dengan hidup mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, dan kekuatan. Kau mengaruniakan senantiasa kesehatan, diberkati dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah dalam seluruh kehidupannya. Karya penggembalanya semakin bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Terima kasih, hamba menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Tuhan memberkati, supaya gereja-Mu terus berkembang, bertumbuh baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Ditambah-tambahkan dengan jiwa-jiwa baru, dan kami terus hidup melekat kepada Tuhan, berpaut kepadamu, hidup dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa di pagi hari ini, menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja dipakai menjadi sarana membangun iman kami, untuk terus bertumbuh di dalam Kristus semakin kuat dan teguh. Demikian juga hamba menyerahkan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja yang baru saja dilantik. Tuhan berkati, Kau memberikan setiap kami hati seorang hamba, kesatuan hati, kesatuan roh, bersama-sama bergandengan tangan memuliakan nama Tuhan melalui setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih, berkati juga pembina ketua KPW,
Berkati juga Tuhan Yesus untuk guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan segala hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Setiap pergumulan gereja, hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya ya Tuhan untuk goal kehadiran 350 jiwa, tempat yang masih kosong. Kami terus berdoa, pakai kami Tuhan Yesus di tahun yang baru ini, untuk kami memiliki hati buat jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga kami dapat menjangkau mereka, sehingga mereka diselamatkan di dalam Yesus. Goal untuk persembahan 58 juta, Tuhan Engkau menolong, Tuhan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu bagi gereja-Mu, secara khusus bagi seluruh jemaat-Mu diberkati Tuhan, secara finansial dalam hidup mereka. Dan mereka dengan setia boleh mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan untuk PAUD, TK dipakai menjadi sarana menjangkau jiwa baru, diberkati dengan murid-murid baru. Setiap jemaat juga boleh mengambil bagian untuk memasarkan Tuhan sekolah ini, sehingga sekolah ini sungguh-sungguh dipakai untuk menjangkau jiwa. Terima kasih, berkati para guru, berkati juga untuk seluruh pengurus yayasan, untuk dapat memberikan kontribusi untuk memajukan sekolah ini ya Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan pergumulan kami tanah sebelah, untuk kami beli Tuhan tolong, supaya ada kesepakatan dengan Bapak Miskun. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih, pelayanan kami yang ada di Pucang Gading bila terus bertumbuh dan berkembang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di bumi Pucang Gading Tuhan, sehingga berdiri gereja yang mandiri dan diberkati oleh Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Timotius Dedi Katarso, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan diurapi, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih. Kami berdoa untuk yang sakit, Mbak Ruth, kami menyerahkan Ibu Trimo, kami menyerahkan Ibu Ina, kami berdoa buat Saudari Tita, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan anak Marcel, anak Devarel. Atau ada di antara kami yang sakit, kami mohon kemurahan dan jamahan-Mu, supaya yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, melalui jamahan-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang undur dibangkitkan kembali, dilawat, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga di tahun baru ini terjadi kebangunan rohani, kebangkitan iman, di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, kebahagiaan, kesehatan, berkat melimpah, baik secara rohani maupun secara jasmani. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur Natal dan pergantian tahun yang senantiasa kondusif. Engkau memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami tetap aman, tentram, dan damai. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sehingga dapat mengendalikan, mengelola negeri ini semakin maju dan diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepadamu. Kau mengaruniakan keamanan, dijauhkan dari segala kerusuhan. Ekonomi politik terkendali dengan baik, ekonomi bertumbuh, dan banyak ya Tuhan Yesus, orang-orang yang membutuhkan pekerjaan boleh diserap di tengah-tengah negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih. Segala radikalisme, terorisme kami patahkan di dalam nama Yesus, supaya negeri kami boleh berdasarkan Pancasila dan berbineka tunggal ika. Terima kasih Tuhan Yesus. Jawa Tengah, Kota Semarang kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, khususnya Kota Semarang yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami bencana banjir. Tuhan tolong, Kau yang menjagai Tuhan kota kami. Orang-orang yang terdampak dengan bencana banjir diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan hati, supaya mereka cepat bangkit kembali ya Tuhan. Di antara jemaat-Mu yang terdampak banjir, diberkati Tuhan dengan kekuatan penghiburan,
dengan damai yang mengalir melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga menyerahkan untuk daerah Telogosari Wetan di mana gerejamu berada, diberkati Pak Lurah, LPMK Babinsa, masyarakat sekitar, sehingga hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini dengan setia mereka beribadah menyembah Tuhan. Hamba memohonkan berkat untuk mereka semuanya dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, jualan, apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan mereka. Hamba memohonkan kasih karunia dan kemurahan-Mu, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka diberkati baik secara rohani maupun secara jasmani. Hidup mereka terpelihara, hidup mereka boleh berkecukupan dan berkelimpahan. Terima kasih. Anak-anak muda terus bertumbuh semakin kuat di dalam Yesus, menjadi generasi masa depan. Anak-anak sekolah minggu juga diberkati, guru-guru sekolah minggu diberkati. Demikian juga yang saatnya berumah tangga untuk anak-anak muda, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan ya Tuhan untuk sekolah minggu, Tuhan memberkati semuanya. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang senantiasa menaungi hidup kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan memimpin perjalanan hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.